حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ala anna Jibril nazala bihi min indillah. Dan di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya Jibril itu turun membawa Al-Quran dari sisi Allah. Kita masih 148 ya, akhir-akhir itu. Fa innahu ruhul qudus, karena dia adalah roh suci. Wa huwa aidan ar-ruhul amin, dan dia juga roh amin yang terpercaya. Wa fi qaulihi al-amin, dan di dalam firman Allah Ta'ala al-amin dalilun ala annahu mu'taman ala ma ursila bih. Dalil bahwasanya Jibril memang dipercaya terhadap perkara yang dia diutus untuk membawanya. Fala yazidu alaihi wala yanqus, dia tidak menambahi dan dia tidak mengurangi. Berarti Al-Quran memang bukan kalam Jibril, bukan buatan dia, bukan kreasi dia seperti keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Tapi ini betul-betul dari Allah. Jibril cuma penyampai saja. Wa fiha dalilun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'ahu min Jibril. Dan di dalam ayat ini ada dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari Jibril. Wa huwa alladzi nazzala bihi alaih, dan Jibril itulah yang turun membawa Al-Qur'an itu kepada Rasul min indillah, dari sisi Allah. Wa Jibril sami'ahu minallah, dan Jibril mendengar itu dari Allah, bukan dari Lauhul Mahfuz yang di atas langit ketujuh, bukan pula dari apa yang di Baitul Izzah di langit pertama itu. Tapi apa? Semuanya sama, isinya sama, tapi Jibril dengar langsung dari Allah. Was-sahabah sami'uhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha raddu ala man qala anna nabiyya, yang betul adalah inna, setelah qala inna. Dan di dalam ayat tadi ada bantahan terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami Al-Qur'an minallah. Sebentar. Oh ya, sami Al-Qur'an minallah. Ya. Bahwasanya Nabi mendengar langsung Al-Qur'an dari Allah. Kenapa yang betul mendengar dari Jibril? Jibril yang mendengar dari Allah. Wa fiha ad-dalalatu ala butlani qauli man qala innahu makhluq. Dan di dalam ayat tadi ada dalil yang menunjukkan akan batilnya perkataan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Khalaqahullah fi jismin minal ajsamil makhluqah. Allah ciptakan Al-Quran itu ada pada suatu badan yang diciptakan. Boleh jadi seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Dia mendengarnya adalah dari pokok, bukan dari Allah, tapi pokok itu yang bicara, kata mereka. Diciptakan kalam itu pada pokok tersebut, katanya, pada pohon itu. Padahal dalilnya adalah menunjukkan memang ada suara di dekat pokok tersebut, tidak menunjukkan pokok itulah yang bicara. Makanya para ulama Ahlussunnah mengatakan, barang siapa mengatakan bahwasanya yang mendatangkan kalimat-kalimat tadi, yaitu yang mengucapkan itu adalah pokok, maka dia kafir. Kenapa? Ini kalamullah, ini bukan apa? Bukan kalam pokok. Kenapa? Bagaimana mungkin pokok akan mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Mana mungkin pokok akan bicara macam itu? Pokok lebih taat pada Allah daripada kebanyakan manusia. Tapi apa? Terserah Allah menjadikan suara itu lewat mana saja, itu terserah Allah. Sebagaimana tidak mengharuskan bahwasanya kalau kita dengar suara dari pengeras suara, oh itu pengeras suaranya betul-betul pandai dia. Enggak, dia cuma penyampai saja. Loudspeaker dan apa saja itu, mikrofon. Loudspeaker itu bukan dia yang pandai, bukan dia yang bicara, dia sekedar menyampaikan dari sumbernya, dari puncanya. Tayyib kama huwa qaulul Jahmiyah, sebagaimana perkataan Jahmiyah al-qailina bi khalqil Qur'an, yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Sebenarnya apa yang membuat mereka penat-penat mengajarkan itu selama ratusan tahun dan memaksakan itu? Untuk apa sebenarnya? Padahal Al-Quran datang untuk diamalkan. Kerjakan sholat baik-baik, kerjakan ibadah yang lain baik-baik, jadi orang yang berakhlak baik. Untuk apa penat-penat untuk memaksakan orang meyakini seperti ini? Untuk apa? Nggak ada faedahnya sama sekali. Dan memang akibatnya justru merusak. Mereka memaksakan ini, justru ibadahnya malas. Jaham bin Sofwan selama 40 hari dia nggak sholat. Dia nggak tahu betulkah Allah itu ada akhirnya. Maka isi Al-Quran tidak diamalkan, status Al-Quran juga diragukan.
Maka siapa mereka ini sebenarnya Jahmiyah ini? Dari umat Muhammad. Kata Imam Ibnu Mubarak, al-Jahmiyah laisu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jahmiyah bukan dari umat Muhammad. Tayyib wa fiha ad-dalalatu ala butlani qauli man qala innahu fadin 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam minal aqlil fa'al. Dan di dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan batilnya perkataan orang yang mengatakan dia itu adalah suatu luapan yang mengenai atau menimpa Nabi SAW yang datangnya adalah dari suatu akal yang sangat aktif. Oh, ini sok tahu lagi. Orang-orang ahli filsafat. Mereka mengatakan apa? Bahwasanya para nabi itu adalah orang-orang yang pandai, yang cerdik, yang dengan hasil riyadhah batiniyahnya, yaitu olah kebatinan, mereka akan mencapai derajat pemahaman yang sangat tinggi. Nanti mereka akan mencapai pada suatu tahap di mana mereka itu akan mendapatkan luapan ilmu. Yang dengan luapan ilmu lah ini yang dikatakan sebagai wahyu. Tapi dari mana luapan ilmu tersebut? Kata mereka ini adalah dari aklul fa'al, suatu akal yang sangat aktif non jauh di sana. Mana itu? Mereka berselisih pendapat. Nggak tahu juga ya. Terus dari mana selama ini kamu bilang ini itu? Ternyata nggak tahu sumbernya. Sebagian dari mereka mengatakan sumbernya adalah dari cahaya bulan itu, yang puncaknya adalah di waktu malam purnama yang sedemikian indah keluar cahayanya. Maka itulah sebenarnya apa? Limpahan cahaya yang menimpa para nabi. Kemudian Nabi mengatakan inilah yang namanya wahyu. Ini datang dari Allah. Ini datang begini-begini. Baik, itu kata mereka al-aqlul fa'al. Banyak dari mereka mengatakan maksudnya adalah cahaya bulan itu. Dan setiap orang mampu untuk mencapai derajat yang seperti itu, kata mereka. Kenapa? An-nubuwah muktasabah. Kenabian itu boleh diupayakan. Makanya banyak orang yang tertipu filsafat, mereka akan apa? Pergi ke gua-gua untuk cari wangsit, mencari luapan dari akal fa'al ini. Atau kadang di puncak gunung nanti datang mengatakan saya inilah Imam Mahdi. Memang itulah yang dilakukan kebanyakan orang yang mengikuti akidah falasifah itu. Yang betul adalah malaikat Jibril yang datang menyampaikan kalamullah. Dia sebagai utusan Allah dari Allah yang di atas langit sana itu. Bukan dari olah riyadhah Nabi itu sendiri. Tayyib au ghairu dzalik, atau bahwasanya Al-Qur'an adalah yang selain itu. Kama yaquluhu tawaifu minal falasifah, sebagaimana itu diucapkan oleh sekelompok dari ahli filsafat was-sabi'ah dan para penyembah bintang. Wa hadzal qaul asyaddu kufran minal ladzi qablah, dan pendapat ini lebih keras kekufurannya daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya masih yakin Al-Qur'an itu dari Allah, tapi ciptaan Allah. Yang ini tidak meyakini adanya Allah. Ini adalah hasil dari olah kebatinan. Dan inilah yang filsafat inilah yang diambil oleh siapa? Oleh Genghis Khan, pemimpin terbesarnya siapa itu? Orang-orang Tartar. Yang dia bagaimana cara dia membuat kitab suci yang namanya Ilyasot itu, yaitu dia naik turun gunung dengan lari-lari cepat. Ketika dia sudah sampai tingkat yang sangat penatnya, dia bilang ke para penulisnya, nanti ketika saya mengigau tulis apa yang saya ucapkan. Kemudian ketika betul dia terlalu penat sebelum pingsan, maka dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dia sendiri nggak sadar. Itu dikatakan inilah wahyu. Dapatnya dari apa? Dari akal-akal yang sedang tidak sadar itu. Nauzubillah. Itu dia berusaha untuk mencari nabi, untuk menjadi apa? Status sebagai nabi, mencari kenabian. Itulah yang kemudian terbentuk dengan nama apa? Ilyasot itu. Hasil dari filsafat mereka. Tayyib wa fiha ad-dalilu ala butlani qauli man yaqul innal qur'anal arabi laisa munazzalan minallah. Dan di dalam ayat ini ada dalil tentang batilnya ucapan orang yang mengatakan Al-Qur'an yang berbahasa Arab ini bukan diturunkan dari sisi Allah, bal makhluk, tapi dia makhluk. Kenapa? Dia ini hanyalah apa? Hanyalah pemahaman Jibril terhadap apa yang terbetik di zatnya Allah Ta'ala, di dirinya Allah. Kemudian Jibril yang mengekspresikan itu dengan kalimat-kalimat dengan bahasa Arab. Ini salah besar. Bahkan Allah yang berfirman dengan kalam-kalam Arabi tadi, kalam yang paling fasih tersebut. Imma fi Jibril au Muhammad. Boleh jadi dia itu adalah pada Jibril, boleh jadi dia itu adalah dari Muhammad, yaitu sumber pembuatannya adalah di situ. Walaupun inspirasinya adalah dari apa? Diri Allah, tapi kreasinya, kalimatnya, pengaturannya itu dari Jibril atau Muhammad. Mereka khilaf di situ. Au jurmin akhar, atau mungkin dari benda yang lain, kal hawa,
Ini akal-akal yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka meraba-rabanya. Kama yaqulu dzalikal kullabiyah wal asy'ariyah, sebagaimana itu diucapkan oleh Kullabiyah dan Asy'ariyah al-qailani harusnya ya. Atau kecuali kalau kita ingin jadikan jamak al-qailun. Orang-orang yang mengatakan bi anal Qur'an al-Arabi laisa huwa kalamullah. Yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang berbahasa Arab ini bukan kalamullah. Wa innama kalamuhu al-ma'nal qaimu bi dzatih. Hanyalah kalamullah itu adalah makna yang tegak pada zat Allah. Wal Qur'anul Arabi khalqun. Sementara Al-Qur'an yang berbahasa Arab ini hanyalah makhluk. Liyadulla ala dzalikal makna, yang menunjukkan untuk menunjukkan makna tersebut, makna yang ada pada diri Allah tadi. Wa hadza yuwafiqu qaulal Mu'tazilah, ini mencocoki, menyesuaikan diri dengan ucapan orang Mu'tazilah wa nahwihim, yang seperti mereka fi isbati khalqil Qur'an, yang menetapkan bahwasanya Al-Qur'an memang makhluk. Wa fiha anna as-safira bainallahi wa rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa Jibril. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa Jibril alaihissalam. Di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya perantara safir yaitu duta antara Allah dan Rasulnya Muhammad adalah Jibril alaihissalam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Mengenai hadis qudsi, betulkah itu disampaikan sendiri secara langsung kepada Rasulullah? Hadis qudsi itu adalah apa? Adalah terkadang Allah langsung yang berfirman kepada Rasulullah SAW, dan ini memang kekhususan berfirman langsung, tetapi apa? Kata kebanyakan ulama, kalamnya adalah Rasulullah yang menyampaikan secara makna, tapi intinya betul, intinya adalah sama. Dan kita tidak disuruh untuk apa? Beribadah dengan lafaz-lafaz dalam hadis qudsi. Adapun untuk Al-Quran kita disuruh ibadah dengan itu, membacanya di dalam apa? Di dalam sholat dan sebagainya. Dan terkadang yang menyampaikan adalah Jibril. Allah Ta'ala berfirman demikian. Kemudian Rasulullah menyampaikan, semalam Allah berfirman demikian, dan seterusnya. Itu hadis qudsi. Maknanya ada yang terus ke Rasulullah juga lah. Iya, seperti ketika apa? Ketika di sana, ketika di Isra Mi'raj itu. Waalaikumsalam. Apa fungsi hadis qudsi? Kalau sudah ada Al-Quran, ada hadis. Dia bagian dari hadis, dan Allah Ta'ala menambahkan penjelasan sekehendak dia. Seperti masalah apa? Masalah keutamaan wali. Mungkin dalam dalil-dalil yang lain sedikit penyebutannya, tapi dalam hadis qudsi besar. Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadap dia. Dan penjelasan panjang dan indah itu di Sahih Bukhari. Penting, seandainya nggak ada hadis itu, sedikit dalil tentang masalah keutamaan wali Allah.